Shalom, jumpa kembali dalam program inspirasi pada pagi hari ini. Di dalam Amsal 15 ayat yang ketiga dikatakan, mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Kalau kita menyaksikan sebuah film, di situ ada peran orang baik dan peran orang yang tidak baik ya. Lalu peran apa yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari? Saya akan membacakan di dalam Lukas 6 ayat 42. Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, saudara, biarlah aku mengeluarkan selumbar yang ada di dalam matamu, padahal balok yang ada di dalam matamu tidak engkau lihat, hai orang munafik. Keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Ya, situ ada penekanan hai orang munafik ya. Nah, salah satu ciri khasnya apa? Dia pandai berdusta. Saya akan memberikan 4 contoh umum aja ya, 4 contoh yang umum yang terjadi ya. Misalnya di dalam rumah tangga ya. Dia berperan sebagai pasangan yang setia, padahal tidak setia. Lalu yang kedua, di dunia sekuler atau tempat kerja, dia berperan sebagai orang atau karyawan yang jujur, padahal tidak jujur. Lalu siapa musuhnya? Yang pasti bukan Tuhan. Musuh utamanya itu teman yang jujur dan yang lebih pandai dari dia tentunya ya. Lalu yang ketiga, di gereja ya. Dia berperan sebagai orang yang baik, biar dinilai orang baik ya, padahal mungkin punya tujuan tertentu ya untuk kepentingan dirinya sendiri. Lalu yang keempat, di publik ya. Misalnya di tempat umum, di halte lagi pulang kerja, ketemu siapa yang nggak kenal atau di mana atau ke mall, ya ngobrol, ditanya pasanganmu kerja apa? Wah, karena pasangannya nggak kerja, biar yang lebih gampang jawabnya, oh kerjanya online ya, macam-macam online ya. Nah, biasanya orang yang seperti ini dia pandai menyembunyikan keburukannya dari orang lain, tapi tidak terhadap Tuhan. Saya akan bacakan di dalam Yeremia 16 ayat 17. Sebab aku mengamat-ngamati segala tingkah langkah mereka. Semuanya itu tidak tersembunyi dari pandanganku, dan kesalahan mereka pun tidak terlindung di depan mataku. Ya, mungkin ada yang tidak menghiraukan ayat ini karena sudah terlalu enak dengan dosanya. Misalnya saya kasih contoh seorang karyawan yang sudah puluhan tahun kerja tidak jujur ya, karena kepala rumah tangganya yang tidak produktif sama sekali. Kalau misalnya dia kerja jujur, dia bingung besok mau makan apa, mau beli ini itu susah. Nah, saya punya solusi satu ayat yang akan memerdekakan kita dari hal ini dan hal yang lainnya nggak berkenan kepada Tuhan ya. Saya akan bacakan di dalam 2 Tawarik 7 ayat 14. Sekiranya umatku yang dipanggil dengan namaku akan merendahkan diri dan berdoa dan mencari wajahku dan berpaling dari jalan jahat mereka, maka aku akan mendengarkan dari surga dan aku akan mengampuni dosa mereka dan akan menyembuhkan tanah mereka. Ya, saya juga punya kesaksian, dulu saya juga melakukan hal yang tidak berkenan ya cukup lama. Akhirnya saya mengimani dan melakukan ayat ini, akhirnya Tuhan menyembuhkan tanah saya. Ya, tanah itu bisa berupa apa? Ekonomi, rumah tangga, kesehatan, dan lain-lain. Lalu pesan penting dari inspirasi pada pagi hari ini apa? Mata Tuhan melihat semua perbuatan kita. Ya, jadi kita harus tetap berjuang agar kita tetap berkenan kepada Kristus. Tuhan Yesus memberkati.